Halo semuanya, kami dari kelompok 7 Antropobiologi ingin membahas mengenai etnis budaya Karo untuk memenuhi mata kuliah kami Antropobiologi dengan Ibu dosen pengampu kami, Ibu Penny Husna Handayani SPD MPD. Di sini kami ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reski Febrina Brutarigan dengan nomor NIM 123111309. Saya dari Prodi PG PAUD, kelas A, Stambuk 2023. Perkenalkan, saya Hayatul Nur Syahda dengan NIM 123111308. Perkenalkan, saya Sri Nofria dengan NIM 12331113041. Perkenalkan, nama saya Miftahul Azra Akid Siregar dengan NIM 12333132020. Perkenalkan, saya Yani Tepu dengan NIM 123211305. Adat budaya Karo adalah salah satu adat budaya yang kaya dan unik di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Kami akan membahas mengenai adat istiadat, yaitu mengenai upacara adat Karo, seperti upacara adat dalam pernikahan, upacara kelahiran, serta pesta-pesta saat akan dilaksanakan di adat Karo. Ini adalah gambar rumah adat Karo yang dinamakan Siwaluh Jabu, di mana rumah adat Karo yang paling terkenal dan memiliki bentuk yang unik. Baik, di sini juga kami akan membahas tahap pernikahan di adat budaya Karo. Pertama, yaitu namanya adalah Nungkun kata atau si tanda andras keluarga pekepar. Tahap pertama ini adalah momen dua keluarga saling bertemu dengan mengenal satu sama lain. Bukan sekedar berkenalan, tapi di tahap ini keluarga calon mempelai juga memperbincangkan atau membuat rencana tahap pernikahan selanjutnya, seperti tanggal dan waktu. Dalam momen ini, kedua orang tua kedua calon pengantin akan menyampaikan saran dan masukan kepada anak baru masing-masing. Selanjutnya, anak baru di sini akan membantu kedua keluarga sebagai penyambung lidah menyampaikan kepentingan dua kelompok keluarga, terutama membahas tahap selanjutnya, yakni kapan mababel selambar dilaksanakan. setelah nungkun kata sudah dilaksanakan, kita lanjut tahap yang kedua, yaitu MBS. Halo teman-teman, kami sekarang udah ada di Balai Desa Jamur Ramakan. Sekarang letaknya ada di Jalan Candi Ginting. Nah, sekarang kami ada di adat Karo, yaitu namanya MBS. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya ada mababel selambar. Dalam bahasa Indonesia dikatakan membawa selembar daun sirih, yang merupakan acara untuk meminang sang wanita. Di sini sang wanita akan ditanyai kesiapan dirinya beserta keluarga untuk dipinang oleh keluarga pria. Biasanya untuk melaksanakan prosesi ini dilakukan di rumah Kalimbubu. Selain itu, pada acara ini pihak laki-laki juga akan membawa nasi dengan lauknya untuk makan sebelum percakapan dimulai. Setelah acara makan selesai, pihak dari laki-laki akan memulai percakapan antara anak baru kedua belah pihak dalam acara maba belo selambar ini. Tugas Kalimbubu hanya mendengarkan apa saja yang akan dilakukan. Setelah mendengarkan, kemudian pihak Kalimbubu lah yang akan melengkapi. Setelah acara makan siang selesai, selanjutnya kedua keluarga akan mulai membahas rencana tradisi selanjutnya, yaitu selanjutnya nganting manuk. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa nganting manuk dalam adat Karo yaitu pertunangan atau lamaran. Nah, proses ini bisa dibilang yang terpenting, sebab dalam acara ini kedua keluarga akan membahas lebih detail hal-hal mengenai pesta pernikahan. Pada proses ini, kedua belah pihak membicarakan tentang gantang tumba atau mas kawin. Kalimbubu dan mata kerja membahas masalah tanggal, bulan, dan tahun digelarnya pesta pernikahan, termasuk memilih hari baik menurut suku Karo untuk dilaksanakan pesta pernikahan. Selanjutnya yaitu kerja adat atau Resuka Emas.
Biasanya sebelum kerja adat atau pesta pernikahan digelar, paginya dilakukan dahulu tahapan pengesahan secara agama yang dianut. Setelah selesai acara agama, maka dilanjutkan dengan kerja adat. Pada acara ini, seluruh anak keluarga maupun teman dari kedua mempelai akan diundang untuk berkumpul. Gunanya untuk melakukan prosesi adat, terunggu seangkap, geluh dan tahapan acara lainnya. Suasana yang meriah namun sakral akan mewarnai proses pernikahan adat Karo karena diisi dengan doa dan juga nasihat. Paling penting pada tahap ini kedua mempelai yang telah sah menjadi suami istri diwajibkan untuk menari atau biasa disebut landek dan bernyanyi. Selanjutnya yaitu persada tendi. Dalam bahasa Indonesia, persada tendi artinya menyatukan jiwa. Di dalam acara ini biasanya disiapkan nasi beserta lauk untuk disantap pengantin di dalam satu piring. Makanan itu memiliki arti memberikan tenaga yang baru kepada kedua pengantin. Jadi untuk pelaksanaannya sendiri itu akan dilakukan pada malam hari, tepat pada hari yang sama setelah adat itu dikerjakan. Diikuti dengan acara makan malam bersama oleh seluruh sanak keluarga kedua belah keluarga yang diikuti. Dan selanjutnya adalah nguluhi tudung. Prosesi ngulihi tudung ini dilaksanakan setelah 2 hingga 4 hari acara pesta pernikahannya selesai. Pengantin datang ke rumah Kalimbubu mengambil pakaian pengantin perempuannya. Biasanya pada acara ini dibawa nasi beserta lauknya. Meski acaranya hanya sekedar mengambil atau menjemput pakaian pengantin perempuan, prosesi ngulihi tudung ini juga sekaligus untuk meminta doa agar pengantin baru dapat bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Yang terakhir adalah tahap ertak-tak. Ertak-tak biasanya dilakukan setelah acara pesta adat selesai dan dilaksanakan di rumah Kalimbubu dengan waktu yang telah ditentukan oleh kedua keluarga mempelai. Pada acara ini akan dikulik masalah pengeluaran dalam acara pesta adat. Mungkin pada pesta tersebut masih ada barang atau keperluan yang belum dibayar, baik dari anak beru, sembuyak maupun Kalimbubu. Di sini anak beru makan bersama dengan Kalimbubu hingga diselesaikanlah semua masalah biaya pernikahan hingga tuntas. Begitulah tahap pernikahan yang harus dilewati oleh suku Karo. Semua prosesi ini dilaksanakan dengan sakral, dengan mengedepankan rasa kekeluargaan. Budaya Mesur-Mesuri. Budaya ini termasuk dalam kategori budaya lama suku Karo. Budaya ini dianggap penting karena memiliki mitos sebagai pembawa kemakmuran dan kesehatan bagi yang melakukannya. Budaya ini biasanya dilakukan untuk ibu-ibu yang sedang hamil 7 bulan atau dalam bahasa Karo disebut natang keberuntungan. Nah, tujuan dari budaya Mesur-Mesuri ini adalah untuk mempersiapkan seorang ibu secara psikologis agar aman dalam melahirkan bayinya. Mungkin ada tekanan psikologis yang dialaminya, baik dalam rumah tangganya, baik itu dari suami, mertua, maupun keluarga dekat lainnya. Setelah acara Mesur-Mesuri ini dilaksanakan, semua beban yang dialami oleh ibu telah terangkat dan selesai. Dalam acara ini diberikan berbagai macam makanan dan buah-buahan yang disukai oleh calon ibu dan calon ayah. Nah, makanan yang disajikan biasanya itu makanan khas Karo, terutama satu kari ayam utuh dengan kari Karo, kue khas Karo seperti cimpa, unung-unung, dan tuang, kelapa muda utuh, dan sebagainya.
Nah, selanjutnya adalah maba anak kulau. Maba anak kulau ini diartikan sebagai upacara membawa anak ke tempat mandi pancuran atau sungai. Upacara ini dilakukan saat anak berusia 4-7 hari tergantung petunjuk dari guru dukun. Saat ini upacara ini sudah sangat sulit ditemukan. Jumat 3. Seminggu setelah santri baru kulau, barulah dilaksanakan upacara Jumaat ketiga. Adapun cara ini dilakukan bagi pejabat untuk mengetahui pekerjaan anak di kemudian hari. Untuk itu, anak dibawa ke tempat juma, sawah, atau 3 pasar. Si anak kemudian ditaruh di atas kain dan didekatkan dengan alang-alang bambu, ser-ser, sejenis tumbuhan yang batangnya berbulu, tanah, dan sebagainya. Dari apa yang dimiliki anak, dukun akan memaknai bakat atau karya anak di masa depan. Selanjutnya, adat anak tubuh atau persiapan kelahiran. Saat ibu akan melahirkan, keluarga dekat akan berkumpul. Nah, perlengkapan yang disiapkan yaitu sembilu, kain serawitan, kundulan, jerango, belo penurungi, belo maksudnya adalah daun sirih, dan dikum. Proses persalinan menggunakan kursi kundulan, tali pusar dipotong dengan satat, lalu ibu dan bayi dimandikan. Tradisi ini mulai jarang dilakukan karena perkembangan dunia medis. Setelah adat anak tubuh atau persiapan kelahiran bayi, selanjutnya masuk ke perbahan gelar atau pemberian nama. Nama anak laki-laki diberikan oleh Kalim Bubu, sedangkan nama anak perempuan dari anak bena. Upacara ini semakin jarang ditemukan dalam masyarakat Karo. Selanjutnya, merayakan amak tayangan, yang artinya memberikan tikar. Upacara untuk Kalim Bubu Singo Ulu Emas berupa pemberian alas tidur dari daun pandan atau tikar putih dilakukan oleh keluarga yang sudah memiliki anak sebagai bentuk penghormatan kepada ibu. Juga diberikan sarung kampuh, lauk pauk, dan kain selempang. Acara diakhiri dengan makan bersama. Selanjutnya, ngelegi bayang-bayang. Ngelegi bayang-bayang adalah adat Karo yang hanya dilakukan untuk anak pertama. Dalam adat ini, Kalim Bubu wajib memberikan gelang kaki, kalung, ikat pinggang, dan selempang. Tradisi ini tidak berlaku bagi anak kedua dan seterusnya, tetapi masih sering dilakukan dalam masyarakat Karo. Selanjutnya adalah air gunting. Di dalam bahasa Karo, air gunting merujuk pada suatu upacara adat atau tradisi yang dilakukan sebagai bagian dari proses pemotong rambut. Biasanya, acara ini dilakukan pada anak-anak sebagai simbol pertumbuhan atau langkah menuju kedewasaan. Upacara ini memiliki makna simbolis dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Karo. Dalam konteks ini, air gunting sendiri berasal dari kata gunting yang berarti memotong atau menggunting. Jadi, upacara air gunting biasanya dilakukan pada usia-usia tertentu dan seringkali melibatkan keluarga serta masyarakat sekitar. Pemotongan rambut ini dianggap sebagai salah satu cara untuk melibatkan seseorang dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Karo. Ibu Eliane Brustepu mengenai adat istiadat budaya Karo.